pertanian Indonesia. Namun mayoritas petani masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah daerah hingga pusat terus berupaya meningkatkan taraf ekonomi mereka melalui berbagai program. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus beserta jajaran menggagas program untuk kesejahteraan petani. Tahun 2020 ini meluncurkan program dengan nama Mensejahterakan Petani. Program ini menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan produksi pangan. Merujuk data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DTPH serta Dinas Perkebunan Lampung Barat, terdapat 3 sasaran program, yakni petani hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan. Melalui program ini, Pemkab Lampung Barat menargetkan peningkatan produksi pertanian 20 hingga 30%. Bidang tanaman pangan, luasan lahan persawahan berkisar hingga 14.000 hektar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sukau, Suwoh, Bandar Negeri Suwoh, Kebun Tebu, dan Kecamatan Balik Bukit. Program Mensejahterakan Petani sendiri, pemerintah Lampung Barat melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura menyiapkan anggaran 6 miliar rupiah, 3,5 miliar dari dana alokasi khusus dan 2,5 miliar dana alokasi umum. APBD tersebut difokuskan 2 bidang, yakni tanaman pangan dan hortikultura.
Barat memiliki iklim untuk berbagai jenis budidaya tanaman pangan hortikultura. Kecamatan Waitenong, Sekincau, Balik Bukit, dan Sukau merupakan penghasil sayur mayur terbesar di Lampung. Berkat dukungan dan perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat, komoditi sayur terus meningkat. Bahkan pemasarannya hingga Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Padang, dan kini merambah ke Jabotabek. Komoditas sayuran dan buah-buahan menjadi perhatian serius Pemkab dalam program kesejahteraan petani. Agen ngambilnya 50, Mas. Malah lebih lancar ya Lebih lancar, mahal karena kalau kita jual mahal ini, kita 70 kilo itu paling waktu 3 jam udah habis. Kalau kita pas murah itu karena kebanyakan barang, semuanya ngecer, itu lambat. Kita ngabisin 50 kilo aja bisa 2 kali kalangan. Petani di Liwa ini cuma hari inilah yang mahal, musim inilah yang mahal. Berarti baru sekarang ini harganya yang melonjak petani ya? menikmati harga mahal baru sekarang ini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat optimis tanaman hortikultura, khususnya sayur mayur, menjadi komoditi yang cukup menjanjikan. Sebab iklim dan lahan di sini sangat cocok untuk budidaya hortikultura. Kan khususnya di Kabupaten Lampung Barat, ini kebanyakan adalah para petani penggarap. Apa itu? Ya, jadi para petani penggarap itu adalah para petani, ya kan, menggarap lahan bos-bosnya. Karena terus terang, kalau diumpamakan lahan petani penggarap pemilik, mungkin ada, ya dia memiliki tanah, dia juga garap, ya kan. Ini paling sekitar 40% lah yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Tetapi kalau diumpamakan hanya penggarap, bukan pemilik, ya kan, bukan pemilik, ini sekitar 60%. Kenapa begitu? Karena banyak yang para petani kita ini tidak mempunyai lahan. Nah, program-program ini dilaksanakan langsung ke kelompok tani. Bantuan seluruh kegiatan yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini melalui kelompok tani yang ada.
Sebelumnya, pemerintah Lampung Barat juga telah mengeluarkan program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Tujuannya menjamin kerugian yang diakibatkan bencana atau serangan hama. Namun sayang, dari 1.000 hektar persawahan yang ditargetkan, hanya terrealisasi 44,7 hektar di Kecamatan Kebun Tebu dan Kecamatan Sukau. Melihat kondisi ini, pemerintah melalui DTPH gencar melaksanakan sosialisasi dan menghimbau para petani untuk mendaftar. Dengan program AUTP ini, petani hanya dibebani Rp36.000 per orang. Jika gagal panen, 1 hektar sawah mendapat ganti rugi Rp6 juta. Tak hanya itu, kelompok tani juga akan menerima subsidi sesuai luas lahan. Ya kalau pendapat saya pribadi dan kelompok itu sangat membantu. Karena kalau kita merasa 36.000, bayangkan 36.000 kalau kita gagal, siapa yang bayar kalau nggak kita insuransikan? Kita benar-benar hilang aja semua modal, tenaga itu hilang. Tapi dengan ikut asuransi ini, kalaupun gagal panen, minimal terganti biaya untuk produksi lagi. Terganti. Oh, bisa untuk biaya produksi lagi ya Pak ya? Bisa. Kelompok tani lain juga mengaku program pemerintah ini menjadi wadah diskusi untuk menyelesaikan solusi dan menyampaikan keluh kesah. Kita musyawarah dengan kelompok tani, apa-apa kebutuhan untuk kelompok ini kan kita ajukan dengan pemerintah, baik itu dari pembibitan, itu mau pupuk-pupuk, obat-obatan dan lain-lainnya. Kita ajukan pemerintah apa keluh-keluhan dan kemauan masyarakat itu. Kita ajukan ke pemerintah, setelah kita ajukan kita tunggu apa hasilnya, apa direspon ataupun tidak. Namun selama ini kelompok kita, kelompok Kejaya-Jaya, selalu direspon oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Terbentuknya kelompok tani di Lampung Barat juga memudahkan distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Tentunya meringankan biaya produksi pertanian. Tahun 2020 ini, pemerintah setempat mendapat subsidi pupuk sebesar 29.393 ton. Pupuk jenis urea, ZA, SP36, NPK Ponska, dan Petroganik disebar ke 15 kecamatan di Lampung Barat. Jadi Bapak tergabung di kelompok tani ini merasa terbantu nggak Pak? Masa terbantu, bagus itu. Kalau nggak di kelompok tani gimana Pak? Nggak keruan, nggak sebegitu banyak hasilnya kalau nggak masuk kelompok tani. Apalagi padi sekarang, kalau nggak dipupuk, nggak disempur dan obat, nggak berhasil. Kalau untuk harga yang diterima petani itu jauh dari harga asli yang non, jadi setengah harga bahkan lebih. Berapa itu? 300 berbanding ke petani 1.800 dikali 50, 90.000. Jadi per satu macam 20 ton. Nah dibagi aja masing-masing. Jadi tadi ada urea, ZA, SP, Ponska organik. Jadi Melalui
Melalui subsidi pupuk, petani mendapat keringanan harga hingga 300% dari harga pupuk non-subsidi. Mata pencaharian masyarakat Lampung Barat adalah petani kopi. 50% atau 53.000 hektar merupakan perkebunan kopi Robusta yang tersebar di 15 kecamatan dan 5 kelurahan. Otomatis, program mensejahterakan petani wajib diberikan kepada petani ini. Selain menyalurkan program mensejahterakan petani, pemerintah setempat juga memberikan penyuluhan berkesinambungan. Kini petani kopi telah menerapkan sistem tanam tepat. Hasilnya, produksi kopi Lampung secara bertahap meningkat signifikan. Daerah perkebunan kopi yang cukup luas adalah Kecamatan Liwa. Dari 53.606 hektar, mampu menghasilkan kopi Robusta 52.645 ton per siklus panen. Perkebunan tersebut 100% dikelola petani mandiri. Saya menjadi tertarik untuk dorong teman-teman di sini. Kelihatannya jika berproses seperti itu mampu menopang kehidupan petani, dan dia memang bisa bangga menjadi petani karena secara kebutuhan batin dalam hal ini merasa terhargai, itu tercukupi, kebutuhan finansial insya Allah terpenuhi. Dalam meningkatkan produksi kopi, berbagai kemudahan dapat dirasakan petani, termasuk perbaikan lahan tidak produktif. Bahkan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, lokasi ini dijadikan sebagai sentra uji coba pengembangan sistem somatik embriogenesis tanaman kopi Provinsi Lampung. Alhasil, sistem ini berpengaruh besar pada produktivitas. Bahkan kopi Robusta Lampung Barat memiliki kualitas terbaik di dunia. Program mensejahterakan petani ini merupakan satu dari 7 program unggulan yang digagas Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dan wakilnya Mat Hasnurin.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat mengatakan, program kesejahteraan petani ditunjang melalui 3 sektor, yakni pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Dari kabupaten, terus yang dari provinsi, dan dari pusat khususnya. Adapun yang masuk di Kabupaten Lampung Barat, khususnya di dalam tanaman pangan, yang pertama adalah pengembangan pupuk organik. Ya, ini untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia dimiliki menjadi modal kuat penunjang perkembangan pertanian di Lampung Barat. Pemerintah daerah setempat akan konsisten mendukung dengan berbagai program agar masyarakat di Lampung Barat lebih sejahtera.